Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita karya Ebes, sebuah kisah yang berjudul Babat Negeri Leluhur, episode yang pertama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di akhir masa pemerintahan Sang Prabu Airlangga, kekacauan merebak di Kedaton Kahuripan. Sang putri mahkota Dyah Ayu Sanggramawidjaya menolak untuk naik tahta. Para pembesar istana terbagi menjadi dua kubu yang mendukung putra permaisuri yang bernama Dyah Samarawijaya. Adik Sanggramawidjaya berhadapan dengan putra selir kesayangan Raja Airlangga yang bernama Mapanji Garasakan. Siang itu, di ruang paseban abdi dalam Kedaton Kahuripan, tampak Sang Prabu Airlangga memijat kepalanya. Di hadapannya, dua orang mahamantri Kahuripan duduk bersila menghadap junjungannya. "Aku pusing Paman Patih. Apa yang harus kulakukan? Putra-putraku berselisih paham seperti ini, membuatku bingung dengan apa mau mereka," ujar Sang Prabu Airlangga. "Ampun Gusti Prabu, hamba percaya dengan kebijaksanaan dari Gusti Prabu selaku wakil dewata di Kahuripan. Segala titah Gusti akan kami laksanakan. Namun Gusti Prabu juga harus menimbang bahwa masa depan rakyat Kahuripan bergantung pada semua keputusan yang Gusti Prabu lakukan." Demikian kata Sang Mapatih Narotama kepada junjungannya. "Betul sekali," kata Gusti Patih ini Gusti Prabu. "Kedua putra paduka masing-masing memiliki kemampuan dalam memimpin rakyat Kahuripan. Hamba mohon Gusti Prabu mempertimbangkan semua hal untuk rakyat di kerajaan Kahuripan ini, Gusti Prabu," atur Sang Mahamantri Isirikan Empu Layang kepada Prabu Airlangga. Tampak Sang Prabu Airlangga memejamkan matanya mendengar saran dari abdi setianya. "Paman Patih, apa saranmu untukku?" ujar Sang Prabu Airlangga sambil menatap Patih Narotama yang duduk bersila. Patih Narotama tampak terdiam sejenak lalu berkata, "Ampun Gusti Prabu, jika boleh hamba memberikan usulan, Paduka bisa meminta saran kepada Empu Barada di Siwatantra Penanggungan Gusti. Hamba yakin Empu Barada pasti bisa memberikan saran terbaik untuk masalah ini dengan bijak." "Baiklah, aku terima usulanmu Paman, siapkan utusan ke Siwatantra Penanggungan. Panggil Empu Barada ke sini segera. Laksanakan perintahku," perintah Sang Prabu Airlangga kepada Patih Narotama. "Sendiko dawuh Gusti Prabu, segala titah Gusti Prabu akan kami laksanakan." Setelah menghaturkan sembah, Patih Narotama dan Empu Layang bergegas mundur dari paseban abdi dalam. Sang Prabu Airlangga masih termenung di singgasananya. "Sang Jagat Dewa Batara, berilah aku kekuatan untuk menghadapi situasi ini," batin Gusti Prabu Airlangga. Sementara itu, di lereng bukit sebelah barat Gunung Penanggungan nampak seorang kakek tua berjenggot panjang sedang mengawasi latihan murid-muridnya. "Watu Gunung, jangan lengah. Kuda-kudamu harus kuat. Jangan sampai kau mudah diserang karena kuda-kudamu yang salah," teriak kakek tua itu pada salah satu muridnya. "Baik Guru," ujar muridnya yang bernama Watu Gunung. "Ah, Kakang Watu Gunung memang kesayangan dari guru kita. Salah sedikit saja guru pasti mengetahui." "Ya kan Kakang," kata adik seperguruannya, Ratna Pitaloka dengan senyum manisnya sambil terus bergerak melatih gerakan silatnya. "Sudah diam, kau mau dihukum guru karena ngobrol saat berlatih Pitaloka?" sungut kakak tertua perguruannya Warigalit menimpali omongan Ratna Pitaloka. "Ya gaklah Kakang, siapa juga yang mau dihukum guru?" sergah Ratna Pitaloka. "Kang Bok Pitaloka, kalau nanti terus berdebat dengan Kakang Warigalit, pasti dapat hukuman dari guru," sahut Sekar Mayang yang ada di ujung belakang mereka terus berlatih menendang dan memukul yang merupakan dasar dari ilmu silat Padepokan Padas Putih. Selesai berlatih,
Keempat murid muda perguruan silat ini berkumpul di bawah pohon rindang untuk beristirahat. Panji Watu Gunung, Warigalit, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang tampak kelelahan. Namun, walau masih muda mereka sudah menguasai ilmu silat dan kanuragan yang tinggi. Warigalit yang merupakan kakak tertua, sudah mampu menguasai tenaga dalam tingkat 4 dan lancar menguasai ilmu silat padas putih. Ratna Pitaloka pun sama walau belum setinggi Warigalit, tapi juga tidak kalah dalam ilmu silat. Sekar Mayang yang merupakan adik terkecil juga tinggi ilmu tenaga dalamnya. Sedang Panji Watu Gunung adalah jagoan di antara mereka, ilmu tenaga dalam tingkat 6 dan hafal betul jurus-jurus padas putih yang merupakan silat tangan kosong. Namun, masing-masing murid mendapatkan ilmu tambahan berbeda dari guru mereka, Empu Sakri yang mampu melihat bakat masing-masing muridnya. Saat mereka masih beristirahat, muncullah Empu Sakri dengan tongkat kayu hitamnya. "Kalian sudah lelah atau masih ingin berlatih?" ujarnya sambil tersenyum. "Maaf guru, aku sudah letih." "Bolehkan kami beristirahat?" kata Sekar Mayang, si manja bungsu ini pada gurunya. "Alah adik ini, sudah datang paling akhir, masih juga mengeluh kecapean," sahut Ratna Pitaloka, sambil melirik ke adik bungsunya. "Aku kan masih kecil Kang Bok, belum sekuat Kang Bok untuk berlatih terus-terusan," sergah Sekar Mayang tak mau kalah. "Dasar manja," gumam Ratna Pitaloka sambil melengos. Sudah, kalian setiap dekat ribut melulu, apa tidak malu dengan guru?" Warigalit menengahi. Empu Sakri tersenyum di antara 4 tetua padepokan padas putih, memang Empu Sakri yang paling sabar. Pada masa mudanya dia dijuluki pendekar tangan api di dunia persilatan. "Watu Gunung, kenapa kau diam saja?" ujar Empu Sakri. "Iya, Kakang Watu Gunung memang irit bicara guru. Dari tadi pagi aku lihat banyak diam saja," sahut Ratna Pitaloka. "Ada yang kau pikirkan, Ger?" Timpal Empu Sakri tampak Watu Gunung menghela nafas panjang, kemudian berkata, "Maaf guru, saya sedang ada pikiran. Bibi saya di Daha baru mengirim surat, katanya ada kisruh di kota Raja Kahuripan dan mungkin sebentar lagi merembet ke Daha. Murid khawatir dengan keselamatan keluarga Bibi di Daha guru." Memang benar berita itu, aku juga sudah mendengarnya. Namun aku berharap semoga saja itu tidak berdampak di wilayah Kahuripan ini. Empu Sakri tersenyum pada Watu Gunung lalu berkata, "Sudah jangan dipikirkan, fokus dulu pada latihanmu. Sudah sampai mana kau melatih jurus pedang bayangan yang aku ajarkan?" "Ampun guru, murid baru lancar di jurus ke-9 guru," balas Watu Gunung. "Bagus, itu sudah bagus sekali Watu Gunung." "Warigalit, bagaimana dengan latihanmu? Apa kau sudah menguasai jurus tombak terbangmu?" ujar Empu Sakri. "Ampun guru, aku baru menguasai jurus ke-6 guru," balas Warigalit pada gurunya sambil garuk-garuk kepala. "Kau ini, belajarmu paling awal, tapi perkembanganmu lambat sekali," sungut Empu Sakri. "Pitaloka, bagaimana denganmu? Jurus tarian Dewi Pedang sudah sampai jurus keberapa?" "Maaf guru," ujar Ratna Pitaloka dengan senyum malu-malu, "murid baru sampai jurus ke-5. "Iya guru, Kang Bok memang malas latihan karena selalu menempel pada Kakang Watu Gunung guru," sahut Sekar Mayang. "Kau ini, bisa diam tidak?" balas Ratna Pitaloka dengan wajah merah merona. "Sudah jangan bertengkar. Pitaloka, fokuskan latihanmu dan kau Mayang, jangan menggoda Kang Bokmu terus. Aku minta kalian terus berlatih untuk meningkatkan ilmu kalian, agar saat turun gunung nanti, kalian mampu menjaga diri dan nama baik padepokan padas putih ini," ujar Empu Sakri. "Baik guru." Mereka berempat kompak menjawab perintah gurunya. Watu Gunung memang murid kesayangan Empu Sakri. Selain cerdas dan cepat tanggap, pemuda 17 tahun ini berwajah tampan khas bangsawan yang memikat banyak gadis di padepokan padas putih ini, termasuk 2 adik seperguruannya, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Mereka selalu berusaha untuk mendekati kakak seperguruannya itu. Ayah Watu Gunung adalah Panji Gunung Sari, sang Akuwu Dahanapura yang masih saudara jauh dari Sang Prabu Airlangga dari ibu. Asap debu beterbangan di jalan luar kota raja,
tampak 3 orang berpakaian bangsawan dan 10 prajurit menggebrak kuda mereka melesat menuju keluar ibu kota Kahuripan. Mereka adalah orang-orang utusan Sang Prabu Airlangga untuk menemui Empu Barada di lereng Gunung Penanggungan. Sang Mapatih Narotama sendiri yang memimpin utusan itu. "Gusti Patih, berapa lama kita sampai di Siwatantra Penanggungan kalau terus-menerus berkuda seperti ini?" tanya Empu Tandi, sang kepala prajurit yang mengawal rombongan itu. "Menurut Kakang Layang, kita bisa sampai ke sana dalam 7 hari kalau mampu berkuda terus-menerus seperti ini. Tapi aku tidak yakin sebab kuda-kuda kita juga perlu beristirahat bukan?" jawab Mapatih Narotama. "Lagi pula aku juga sudah tua, tubuhku tak sekuat muda dulu, jadi kita juga tidak bisa cepat sampai ke Siwatantra itu." Pria sepuh berbadan tegap itu terus menggebrak kudanya melesat ke arah selatan menuju Siwatantra Penanggungan. "Pokoknya aku yang harus naik tahta. Tidak ada yang pantas mewakili Yunda Sangramawijaya menggantikan Ayahanda Prabu Airlangga selain aku. Samarawijaya itu bocah lemah ibu, dia tidak pernah merasakan pahitnya pertempuran melawan pemberontak. Jadi mana pantas dia menjadi raja di Kahuripan ini?" ujar Mapanji Garasakan di puri selir milik ibunya. "Ibu tidak mendukung juga tidak mengiyakan keinginan Mungger Pangeran, karena kau juga punya hak atas tahta kerajaan Kahuripan. Tapi ibu minta jangan membuat keributan yang memicu peperangan dengan Samara Wijaya. Ibu pengen kalian rukun sebagai sesama putra Gusti Prabu Airlangga," balas Dewi Rengganis, ibu Mapanji Garasakan. Wanita yang merupakan selir kesayangan Prabu Airlangga itu tampak teduh menatap wajah putra semata wayangnya itu. "Ibu harus membantu aku untuk membujuk Ayahanda Prabu Airlangga untuk mengangkatku sebagai putra mahkota. Karena ibu tahu hanya aku yang pantas," ujar Mapanji Garasakan berapi-api. Ibunya hanya menghela nafas panjang melihat putranya yang keras kepala itu. Mapanji Garasakan bukan tanpa alasan bersikap seperti itu karena sebagian besar pembesar dan bangsawan di Kahuripan memang mendukungnya menjadi raja. Kisah kepahlawanannya dalam membantu Sang Prabu Airlangga mengalahkan Raja Wengker memang menjadi pertimbangan para pembesar itu untuk mendukungnya walaupun dia hanya seorang putra dari selir. Di sisi barat keputaran Kahuripan tampak 4 orang berpakaian bangsawan dan seorang lelaki muda yang tampan sedang berbicara. "Bagaimana Gusti Pangeran, apa sudah siap untuk menghadap Gusti Prabu Airlangga?" tanya Mahamantri I Haludiah Talang kepada pemuda yang dia sebut pangeran. "Aku belum siap paman, karena paman tahu sendiri jika aku tidak pernah mengharapkan untuk menjadi raja menggantikan posisi ayahanda," ujar Samarawijaya sambil menghela nafas. "Yunda Dewi Sangramawijaya lebih tepat untuk memimpin rakyat Kahuripan ini paman. Tapi Gusti Putri tidak bersedia menggantikan Gusti Prabu Airlangga dan memilih menjadi pertapa. Ingat Gusti Pangeran, negeri ini butuh pemimpin yang merupakan putra Gusti Prabu Airlangga dengan Gusti Permaisuri, bukan dari selir," tukas Diah Talang. Lelaki sepuh itu benar-benar tidak rela jika tahta Kahuripan jatuh ke tangan Mapanji Garasakan. "Kenapa paman sepertinya tidak suka jika Kakang Mapanji menjadi raja?" balas Pangeran Samarawijaya sambil memandang tajam ke arah Diah Talang. "Ampun Gusti Pangeran, bukan hamba tidak suka Gusti Mapanji Garasakan menjadi raja. Tapi hamba hanya meletakkan kebenaran di atas segala rasa. Karena bagaimanapun yang hamba sampaikan adalah adat istiadat Wangsa Isyana yang sudah berlangsung dari leluhur Pangeran Sang Isyana Tunggadewa," ujar Diah Talang. Baiklah paman, beri aku waktu. Akan kupikirkan masalah ini, dan bila sudah ada jawabannya, aku akan mengabari paman," tukas Pangeran Samarawijaya. "Hamba menunggu kabar baik dari Gusti Pangeran. Hamba mohon diri." Diah Talang lalu menghaturkan sembah dan bergegas mundur dari kediaman Samarawijaya. "Aku sama sekali tidak berminat menjadi raja. Yunda Dewi Sangramawijaya benar-benar menyusahkan aku," batin Samarawijaya. Sementara itu di Padepokan Padas Putih di timur Padepokan itu, ada sebuah sungai kecil dan kebun yang ditanami palawaya. Di tepi sungai tampak seorang pemuda sedang bergerak lincah melatih jurus-jurus ilmu bela diri. Pemuda itu, Panji Watu Gunung, tampak berlatih ilmu pedang bayangan jurus ke-10 yang baru ia dalami. Gerakannya cepat dan juga bertenaga,
seperti seorang tokoh dunia persilatan. Jurus ke-10 bayangan bulan sabit garis bawah, hiat. Angin menderu mengikuti gerakan jurus pedang yang meliuk lincah, menyabet ranting dan daun di sekitar tempat itu. Dari balik rimbun pepohonan muncul Ratna Pitaloka mendekat ke arah Panji Watugunung, di tangannya menenteng sebuah tempat makan dari kain. "Kakang, latihannya istirahat dulu," teriak Ratna Pitaloka seketika Panji Watugunung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara itu sambil tersenyum. Ratna Pitaloka, gadis berusia 16 tahun itu memang cantik, dilihat dari sisi manapun tetap cantik, dan anggun seperti sebuah permata yang indah. Walaupun tingginya hanya sepundak Panji Watugunung, namun dia terlihat sangat menawan. Perlahan Panji Watugunung melangkah ke arah Ratna Pitaloka yang duduk di batu besar di bawah pohon kosambi rindang. "Jangan latihan terus kakang, kau juga perlu tenaga. Ini aku tadi menangkap ayam hutan. Sudah kumasak, makanlah kakang," kata Ratna Pitaloka dengan menyodorkan sebuah pinggan kayu kepada Panji Watugunung. "Terima kasih adik, kau tahu saja kalau sudah lapar," balas Panji Watugunung dengan senyum manis. "Kakang ini kalau sudah latihan selalu lupa makan," gerutu Ratna Pitaloka. Iya, sudah jangan menggerutu terus, nanti adik cepat tua loh," seloroh Panji. "Ih kakang ini mulai deh," tukas Ratna Pitaloka. "Duh ngambek ya, jangan marah dong dik, kakang kan cuma bercanda," balas Panji Watugunung dengan tersenyum. Ratna Pitaloka yang terlanjur cemberut digoda Panji Watugunung, seketika berbunga-bunga melihat senyuman manis itu. "Hai, makan gak ajak-ajak? Bagi dong kang," seruan itu mengagetkan mereka berdua. Dasar pengacau, selalu saja mengganggu kesenanganku," batin Ratna Pitaloka. "Sini dik, ayo kita makan bareng, masih banyak kok," panggil Panji Watugunung ke Sekar Mayang yang berteriak tadi. Sekar Mayang tanpa suara 2 kali langsung mendekat ke arah Panji Watugunung, yang sedang asyik menikmati makanannya. "Kang Bok, aku minta makanannya ya. Lapar Kang Bok," rengek Sekar Mayang pada Ratna Pitaloka. "Itu tinggal ambil, tapi pinggannya cuma 2, jadi kalau mau makan, kamu pakai alas daun pisang saja ya," kata Ratna Pitaloka sambil tersenyum mengejek. "Ih kenapa pinggannya cuma 2 Kang Bok? Pasti rencana makan berdua dengan Kang Mas Panji ya?" selidik Sekar Mayang sambil memicingkan matanya. "Cerewet banget sih, buruan makan, kalau gak mau tak habiskan ini," ancam Ratna Pitaloka. "Duh, nih bocah ngomongnya di depan Kang Panji lagi, bikin aku salah tingkah saja." Iya Kang Bok, gitu aja marah." Gak seru," jawab Sekar Mayang mentari sudah di puncak gunung menyinari lereng Gunung Penanggungan yang hijau. Suasana cerah mengikuti hembusan angin yang sepoi-sepoi. Tak jauh dari sana 2 pasang mata menatap mereka yang sedang menikmati makanan. "Kakang, kau lihat mereka, sepertinya dari padepokan padas putih itu," tukas lelaki bertubuh kurus itu kepada lelaki bertubuh besar yang di sebelahnya. "Iya adik, sepertinya begitu. Apa kita bunuh saja mereka sekarang?" bisik Wukgu pada Tambir, lelaki kurus itu. "Jangan kakang, tugas kita hanya mengumpulkan informasi untuk kita laporkan. Jangan sampai ada bentrok dengan mereka," jawab Tambir. "Apa kau takutkan? Aku Wukgu, murid ke-18 Padepokan Bukit Jerangkong, tidak takut pada murid padepokan itu." Wukgu menyombongkan dirinya sambil tersenyum sinis dengan mata berkilat memandang tajam ke arah Ratna Pitaloka, Panji Watugunung dan Sekar Mayang yang sedang asyik menikmati makanan di bawah pohon kosambi rindang itu. "Iya kakang, aku percaya pada kemampuan silat kakang, tapi bukankah kita sudah diperintahkan oleh guru untuk tidak memancing keributan dengan mereka?" balas Tambir. Kalau tidak ingat perintah guru, sudah kuhabisi mereka." Wukgu berbisik sambil mengepalkan tangannya. "Ayo kita pergi dari sini, sebelum kita ketahuan memata-matai perguruan mereka." "Ayo kakang," balas Tambir. Kedua bayangan itu beringsut mundur, lantas melesat cepat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Panji Watugunung yang menyadari bahwa ada orang yang mengawasi mereka menarik nafas lega melihat 2 bayangan yang meninggalkan tempat itu. Mau apa mereka? Apa yang mereka cari di tempat ini? Batin Panji Watugunung dengan meneruskan makannya seolah tidak terjadi apa-apa.
Beberapa saat kemudian, datang seorang pemuda menghampiri mereka. "Watu Gunung, kau dipanggil gurumu, disuruh menghadap di kediamannya." "Terima kasih saudaraku, sebentar lagi aku ke sana," ujar Panji Watu Gunung kepadanya. Pemuda itu lalu melangkah kembali ke arah gerbang Padepokan Padas Putih. Di antara 200 murid Padepokan Padas Putih, hanya Empu Sakri yang paling sedikit memiliki murid. Selebihnya adalah murid dari kakak seperguruannya Empu Wanabaya dan Empu Rungkat dan adik seperguruannya yang bernama Empu Sasi. Namun, walau hanya 4 orang muridnya, namun kepandaian bela diri mereka termasuk 20 besar dalam peringkat pertama di Padepokan Padas Putih, terutama Panji Watu Gunung yang berada di peringkat kedua. Sedangkan Wari Galit berada di peringkat keempat, Ratna Pitaloka di peringkat kelima dan Sekar Mayang pada peringkat ketujuh. Tak heran bila murid yang lain segan dengan mereka. Sementara itu, rombongan Mapatih Narotama sudah 2 hari meninggalkan kota Raja Kahuripan. Mereka terlihat letih dan lelah. Saat menggebrak kuda mereka, dari jauh terlihat sebuah wanua di kejauhan. "Tandi, di depan sepertinya ada wanua, kau tahu apa wanua apa itu?" ujar Mapatih Narotama kepada Empu Tandi yang berkuda di sebelahnya. "Ampun Gusti Patih, kalau tidak salah itu wanua Kitri Gusti, kalau benar berarti kita sudah masuk Pakuwon Watu Galuh," sahut Empu Tandi sang bekel kepada junjungannya. "Baik, kita semua beristirahat di sana, cari rama dari wanua Kitri itu, suruh menghadap padaku," titah sang Mapatih Narotama. "Sendiko dawuh Gusti Patih," Empu Tandi berkata. Lalu menggebrak kudanya lebih cepat mendahului rombongan itu melesat ke arah wanua Kitri. Tak berapa lama, kuda hitam Empu Tandi sudah ada di gerbang wanua Kitri itu. Melihat ada tamu yang mendekat, mereka segera menghampirinya. "Maaf Kisanak, ada perlu apa kau ke wanua Kitri ini?" "Melihat dari pakaianmu kau seorang prajurit dari Kedaton Kahuripan," tanya penjaga yang bertubuh gempal itu. Empu Tandi bekel prajurit Kedaton Kahuripan, ingin bertemu dengan Rama Wanua ini. "Cepat panggilkan dia, suruh kemari," sahut Empu Tandi. "Baik, tunggu sebentar Kisanak, akan kami panggilkan," jawab penjaga itu. "Sampar, panggilkan Rama ke sini cepat." Yang disuruh segera berlari ke kediaman Rama Wanua dengan tergesa-gesa. Dia yang disuruh, kenapa aku yang ngos-ngosan berlari? Dasar kebo, seenaknya saja perintah orang, umpat si Sampar dalam hati. "Rama Empu, ada orang dari Kedaton Kahuripan di gerbang wanua Kitri." Rama Empu kau di mana?" teriak Sampar begitu sampai di muka rumah Rama Wanua itu dari dalam rumah. Seorang lelaki tua berjenggot putih muncul dengan kaget. "Apa kau bilang, utusan dari Kedaton Kahuripan?" tanya Empu Sali. "Rama Wanua Kitri." "Iya Empu, katanya dia bekel prajurit Kedaton Kahuripan," jawab Sampar. "Ayo, kita ke sana," tukas Empu Sali, bergegas ke gerbang wanua diikuti Sampar. Sesampainya di gerbang wanua, mereka segera mendekati Empu Tandi yang berdiri di samping kuda hitamnya. "Ampun beribu ampun Gusti, gerangan hal apa yang membawa Gusti bekel ke wanua terpencil ini Gusti?" Empu Sali bertanya seraya menghaturkan sembahnya. "Hai Rama Wanua Kitri, ketahuilah aku mengawal rombongan Gusti Mapatih Narotama yang menuju Siwatantra Penanggungan. Kami ingin beristirahat barang semalam, sebelum melanjutkan perjalanan. Apa bisa kau membantuku menyediakan tempat menginap untuk kami?" sahut Empu Tandi. "Ampun beribu ampun Gusti, di wanua kecil ini tidak ada penginapan seperti di kota Raja Kahuripan Gusti. Jika berkenan silahkan bermalam di gubuk hamba Gusti," balas Empu Sali dengan membungkuk hormat. "Tidak apa-apa Rama, kami sudah berterima kasih atas kebaikanmu pada kami. Akan ku beritahukan ini kepada Gusti Mapatih." Selesai berkata, Empu Tandi meloncat naik ke kuda hitamnya dan melesat cepat menuju rombongan Mapatih Narotama. "Sampar, bango cepat kalian bantu aku mempersiapkan penyambutan tamu kita. Kebo Ireng kau tetap berjaga di sini," perintah sang Rama kepada bawahannya. Mereka segera bergegas ke kediaman Rama Wanua, menyiapkan makanan untuk dihidangkan pada rombongan Mapatih Narotama. "Ampuni hamba Gusti Mapatih,
Jika penyambutan kami kurang berkenan, Rama Wanwa Kitri menyambut kedatangan rombongan Mapatih Narotama. Ini sudah lebih dari cukup Rama. Aku lihat Wanwa ini cukup makmur walau jauh dari Pakuwon Watugaluh, kata Mapatih Narotama. Kami hanya petani Gusti, setiap hari hanya berladang menanam palawija. Kami cukup beruntung karena tanah di Wanwa Kitri subur untuk bercocok tanam Gusti, sambut Empu Salim malam itu. Rombongan Mapatih Narotama bermalam di kediaman Rama Wanwa Kitri sampai larut mereka bercakap-cakap membicarakan tentang keadaan Wanwa dan jalan yang akan dilewati. Sepasang mata menatap rombongan di rumah Rama Wanwa itu. Laporkan ini ke Gusti Mapanji. Aku akan terus mengikuti gerakan mereka. Awas jangan sampai ketahuan orang lain. Paham kau Donggol? Tanya seorang lelaki berwajah jelek dan berkulit hitam kepada seorang lelaki pendek bertubuh bungkuk di sebelahnya. Aku mengerti Kakang Genggong, tidak perlu cemas. Ilmu kanuraganku cukup untuk membela diriku dari prajurit-prajurit bodoh itu, sahut si Donggol, saat Gusti Mapanji menjadi raja. Kita akan diangkat menjadi bawahannya, hidup kita pasti enak Kakang. Hahaha, tak sia-sia kau mengikutiku. Ternyata kau tidak sebodoh tampangmu Donggol. Hahaha, jawab Genggong sambil terkekeh. Mereka adalah orang-orang padepokan Bukit Jerangkong yang dikenal sebagai sepasang setan hitam dari Bukit Jerangkong. Tokoh golongan hitam yang terkenal keji dalam membantai musuh-musuhnya, namun atas perintah gurunya, Iblis Bukit Jerangkong, yang sudah bersedia membantu niat Mapanji Garasakan untuk menjadi Raja Kahuripan. Mereka memata-matai pergerakan orang-orang seputar Kedaton Kahuripan yang dicurigai berpihak pada Samara Wijaya. Suasana semakin panas di Kedaton Kahuripan. Murid-muridku semuanya, hari ini guru akan meneruskan ajaran guru yang sudah kalian pelajari. Mulai sekarang latihan kalian akan kupisah agar masing-masing dari kalian berkonsentrasi tanpa gangguan apapun, titah Empu Sakri pada murid-muridnya. Tapi guru, berapa lama kita harus berpisah selama mendalami ilmu itu guru? Tanya Ratna Pitaloka dengan wajah memelas. Dia tahu sangat sulit dirinya berpisah dengan Panji Watu Gunung walau cuma sehari. Sekar Mayang pun demikian, sehari tidak melihat kakak seperguruannya itu pasti uring-uringan tidak jelas. Itu tergantung bagaimana kalian melatih jurus-jurus baru itu, semakin cepat kalian menyelesaikan, semakin cepat pula kalian berlatih bersama lagi, kata Empu Sakri. Semuanya terdiam, karena jalan satu-satunya untuk cepat bersama lagi adalah berlatih keras dengan sebaik-baiknya. Siapkan pakaian kalian, aku akan membawa kalian ke tempat yang berbeda. Selama jurus itu belum kalian kuasai, jangan harap bisa berkumpul lagi, ujar sang Empu Sakri. Baik guru, ujar mereka berempat. Usai menyiapkan pakaian, mereka berkumpul lagi di halaman padepokan Padas Putih. Wari Galit, kau kuantar duluan, secepat kilat. Empu Sakri melesat menyambar. Wari Galit melayang ke tempat latihannya di lereng barat Gunung Anjasmara, di dekat goa kecil sebelah Bukit Batu. Wari Galit, ini kitab tombak suci, pelajari semua isinya, 1 bulan lagi akan kukunjungi kau. Baik Gu. Belum sempat Wari Galit menjawab perintah gurunya, sang Empu Sakri sudah melesat menghilang dari pandangannya. Hadeh dasar guru, gumam Wari Galit, Watu Gunung. Kau berikutnya, kata sang Empu Sakri melayang menyambar Panji Watu Gunung menuju tempat latihan untuknya. Di lereng selatan Gunung Arjuna, mereka mendarat di sebuah air terjun dekat hutan lebat. Kau terima ini Watu Gunung, ini kitab pedang tanpa bentuk. Pelajari dan kau akan jadi tak tertandingi dalam memakai pedang, ujar Empu Sakri kepada muridnya. Murid laksanakan guru, sahut Panji Watu Gunung. Bagus, kau memang muridku yang terbaik, sebulan lagi aku akan melihat kemampuanmu. Sehabis berkata, Empu Sakri melesat meninggalkan Panji Watu Gunung. Saatnya mulai latihan, batin Panji Watu Gunung sambil meletakkan buntalan kain di atas batu hitam yang berbentuk seperti telur. Sementara itu Empu Sakri sudah sampai di halaman padepokan Padas Putih lagi. Pitaloka, kau sudah siap? Murid siap guru, jawab Ratna Pitaloka. Bagus. Segera Empu Sakri melesat meninggalkan padepokan Padas Putih menuju tempat latihan untuk Ratna Pitaloka, sambil menyambar tubuh gadis cantik itu.
Di lereng barat Gunung Arjuna, di dekat sumber air besar, ada sebuah gubuk kayu. Di sana Ratna Pitaloka diturunkan. Pitaloka, kuberikan untukmu kitab pedang bulan kembar ini, untuk menyempurnakan jurus pedang Dewi Bulanmu. Pelajari sungguh-sungguh, aku yakin kau bisa Pitaloka, kata sang Empu Sakri. Titah guru akan murid laksanakan, sahut Ratna Pitaloka. Selepas itu, Empu Sakri melesat meninggalkan Ratna Pitaloka menuju padepokan Padas Putih. Ilmu meringankan tubuh, ajian sepi angin kakek tua itu memang hebat. Hanya dalam sekejap mata sudah sampai di halaman padepokan Padas Putih. Tinggal Sekar Mayang yang belum berangkat. Guru, murid mohon, tempat latihan untuk Mayang jangan terlalu jauh dari padepokan ya guru. Pinta Sekar Mayang dengan memasang wajah memelas. Mayang, nanti kalau kangen sama padepokan kan repot kalau terlalu jauh guru. Empu Sakri tersenyum, dia tahu di antara keempat muridnya, hanya Sekar Mayanglah yang paling manja terhadapnya. Masih teringat jelas dalam ingatannya, ketika lelaki tua itu menemukan gadis cilik itu menangis di antara mayat orang tuanya yang dibantai perampok sadis. Baiklah, sesuai permintaanmu Mayang, ujar Empu Sakri sambil melesat cepat ke arah barat dari padepokan itu. Di tepi hutan kecil, ada sebuah tebing batu terjal dan sebuah telaga di sana. Empu Sakri berhenti. Mayang, berlatih kau di sini, jarak ke padepokan juga tidak terlalu jauh. Kitab selendang es ini pelajarilah, dengan tambahan beberapa tingkat tenaga dalammu, kau akan menjadi pendekar wanita pilih tanding. Mayang menerima perintah guru, ujar Sekar Mayang sambil menghaturkan sembahnya. Ingat, 1 bulan lagi guru akan mengunjungimu. Setelah berkata, Empu Sakri mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, melesat meninggalkan Sekar Mayang menuju padepokan Padas Putih. Mulai saat itu, keempat murid Empu Sakri belajar giat dan melatih ilmu silat dan ilmu kanuragan yang telah mereka terima. Sementara itu, sang Mapatih Narotama beserta rombongannya bersiap meninggalkan Wanua Kitri. Ampun beribu ampun Gusti Mapatih, seandainya pelayanan kami untuk para pembesar kurang berkenan, kami mohon maaf Gusti Mapatih. Empu Sali berkata sambil membungkukkan badannya ke arah Mapatih Narotama. Jangan berkecil hati Empu, kami semua berterima kasih atas pelayanan yang kau berikan untuk kami. Aku, Adimas Bayunata, dan Rakrian Jayakerti sangat berterima kasih mewakili pemerintah kerajaan Kahuripan, ujar Mapatih Narotama. Tandi. Daulat Gusti Mapatih, jawab Empu Tandi, ayo kita berangkat. Setelah menganggukkan kepalanya pada Empu Sali, Mapatih Narotama menggebrak kudanya menuju ke arah selatan diikuti Dyah Bayunata, Rakrian Jayakerti, Empu Tandi dan semua pengawal kerajaan yang mengikutinya. Benar-benar pejabat yang luar biasa. Meskipun dia wakil raja, tetap rendah hati dengan rakyat kecil. Batin Empu Sali, sampar, Bango, segera bantu merapikan kediamanku. Siap Rama. Serentak Bango dan Sampar bergegas tanpa 2 kali perintah. Di Bukit Jerangkong, aula markas besar. Ampun guru, telik sandi kita sudah menyebar ke arah perguruan silat yang ada di Kahuripan ini guru, lapor si tangan setan, murid pertama padepokan Bukit Jerangkong. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.